Three, two, one. Wow, amazing! 揺れた歌が世界にまだ僕は人を見えなくなって見つめないで僕の心はぬるく描いた世界の中であなたを傷つけたくはないよ溺れたって僕の心最高のまま Hello my friend, Monami Watashi no Tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Kita akan melanjutkan cerita dari Strongest Anti-Meta. Tapi sebelum itu, gue mau ucapin thank you dulu nih buat kalian semua yang udah support channel ini dengan donasi di Super Thanks dan Saweria. Pertama-tama dari Super Thanks ada Markus Joni, katanya thanks. Thank you Markus Joni. Berikutnya datang dari Saweria. Ada Amri, katanya semangat upload bang. Thank you Amri. Berikutnya lagi ada Pokoknya. Katanya jangan lupa Min, jaga kesehatan. Lanjut terus. Maaf baru bisa donasi Min. Minta doanya Min. Semoga kita banyak rezeki. Terima kasih Pokoknya. Semoga kita semua dilimpahkan banyak rezeki. Berikutnya lagi ada Pokoknya lagi. Katanya nih Min buat episode 51. Thank you Pokoknya. Berikutnya lagi ada Zo. Katanya, nih Min, abis menang lotre, bagi-bagi dosanya. WK, canda Min, peace. Thank you Zo. By the way, abis menang slot ya. Lanjut lagi, ada Monami Watashi wa Tomodachi. Katanya, semangat terus Min. Thank you buat donasinya. Lanjut lagi, ada Wawu. Katanya, semangat Min, sehat selalu dan makin sukses terus. Thank you Wawu. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas. Atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, nggak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas Cerita Manhwa. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Dekan Lin meminta Pai Chiling untuk menyingkirkan surat pernikahan antara Sukyue dengan Pai Chiling. Pai Chiling berkata, Dekan Lin, ini semua salahku. Jika aku tidak membuat taruhan dengan Sukyue, aku pasti tidak akan tertipu olehnya. Yaudah, kita lupakan aja ini dulu. Sekarang, lebih baik kita mencari orang itu terlebih dahulu. Penyakit orang tua itu juga sudah parah. Aku khawatir dia tidak akan punya banyak waktu yang tersisa. Tolong kirim seseorang untuk memberikannya obat. Bahkan jika itu tidak berguna, setidaknya kita harus menunjukkan kebaikan padanya. Di ruangan lain, Sukyue yang sedang menyamar lagi bersantai dengan sebuah teh di tangannya. Enaknya teh ini. Ngomong-ngomong, aku seharusnya tidak menyamar menjadi orang tua bau seperti ini. Ada begitu banyak murid wanita di Danau Giok. Ini sangat membosankan berada di dalam kamar aja. Masa bodoh lah, aku akan jalan-jalan keluar. Meskipun aku nggak bisa macam-macam dengan para murid wanita, ada banyak wanita cantik di sini. Aku bisa sekalian cuci mata. Saat di luar, Sukyue bertemu dengan seorang murid wanita. Tetua Su, kenapa kau keluar? Orang tua ini merasa panik kalau terus di ruangan. Jadi, aku harus keluar mencari udara segar. Lalu wanita ini menawarkan dirinya. Tetua, bagaimana kalau aku mengajakmu berkeliling Danau Giok? Sekarang ini, saya sedang pergi keluar untuk mencari jejak Sukyue. Sukyue membalas, baiklah kalau gitu. Maaf kalau merepotkan nona kecil ini. Wanita ini membawa Sukyue ke sebuah taman. Tetua Su, ini adalah Taman Persik Danau Giok. Tempat ini memiliki sejarah ribuan tahun sampai sekarang. Tapi beberapa ratus tahun yang lalu, taman ini tiba-tiba layu tanpa alasan. Dan bahkan pemimpin kami tidak menemukan alasannya. Lalu, butuh harta karun yang tak terhitung jumlahnya untuk menyelamatkan pohon Taman Persik ini. Meski begitu, pohon persik ini tidak lagi bisa menghasilkan buah. Saat Sukyue melihat sebuah pohon persik, Sukyue terkejut. Kenapa ada jejak kaki Ergozi di pohon itu? Apa mungkin Taman Persik ini memiliki harta karun? Sukyue mencoba bertanya pada nona ini. Nona, apakah Taman Persik ini terkikis oleh serangga?
Enggak, kami sudah memeriksa bagian dalam dan luar taman ini. Tapi kami sama sekali tidak menemukan hama. Dan kami juga sudah mengundang keturunan dari Divine Farmer Clan untuk mencari tahu alasannya. Mereka bilang bahwa tanah di Danau Giok ini tidak berfungsi dengan baik lagi. Dan kita perlu mentransplantasikan bibitnya ke tempat yang baru. Oleh karena itu, taman persik ini sekarang hanya bisa dianggap sebagai hiasan. Nona, kenapa ada jejak kaki di pohon itu? Oh, itu ditinggalkan oleh anjing bodoh bernama Ergozi. Memang aneh untuk mengatakannya. Tapi, Ergozi sangat tertarik dengan pohon ini dan bahkan berusaha untuk membelinya. Meskipun taman persik ini sudah tidak berbuah, tapi ini adalah warisan Danau Giok kami yang sudah diturunkan selama bertahun-tahun. Jadi, kami tidak bisa menjual padanya. Lalu Ergozi bilang bahwa ada harta karun di bawah pohon ini dan ingin menggalinya. Karena hal inilah, Dekanlin menjadi marah besar. Setelah itu, serangkaian hal buruk terjadi dan mereka berusaha untuk mencuri harta karun di rumah harta kami. Oh, jadi begitu. Nona ini melanjutkan. Tapi, Dekanlin kemudian menggunakan kesadaran spiritualnya untuk memeriksa. Akan tetapi, tidak ada apa-apa di bawah sini. Itu pasti hanya alasan yang dibuat-buat oleh dua pencuri itu agar bisa mencuri rumah harta kami. Sukue berkata lagi, garis kecil, pemandangan di sini sangat indah. Aku ingin menikmati semua ini. Apa kau bisa membiarkan aku sendiri di sini? Nona itu langsung menjawab, tentu aja tetua Su. Aku tidak akan mengganggu kok. Aku pergi dulu ya. Sukue mulai memandangi taman persik ini. Taman persik ini begitu tenang. Pavilion, koridor, dan orang tua. Sungguh pemandangan yang indah. Pagar-pagar giok yang ada di sini juga diukir dengan sangat cantik. Tapi yang paling penting, setelah wanita itu benar-benar menghilang dari hadapannya, Sukue kembali ke wujud aslinya. Di bawah pohon yang ditandai Ergozi ini, pasti ada harta karun rahasia. Hidung Ergozi lebih baik dari siapapun. Pasti ada alasan kenapa dia hanya menandai pohon ini. Tapi Holy Mother dari Danau Giok juga sudah memeriksanya dan tidak menemukan apa-apa. Mari kita lihat. Sukue langsung menempelkan tangannya ke pohon itu. Di bawah pohon ini ada kondensasi dari energi celestial yang sangat luar biasa. Ternyata seluruh energi celestial dari taman persik ini diserap oleh hal itu. Jadi mereka tidak bisa berbuah. Energinya luar biasa besar. Itu tidak kalah dengan yang ada di kolam cabang giok emas. Saat aku mencoba untuk melepaskan energi celestialku, itu langsung diserap dalam sekejap. Untungnya, energi celestialku itu spesial. Aku masih bisa terus melacaknya meski sudah terpisah. Hahaha, dasar licik. Kau terus mengubah posisimu di bawah tanah. Setelah menyadari bahwa ada seseorang yang sedang memeriksanya, dia segera mengecilkan energi celestialnya. Nggak heran, orang-orang dari Danau Giok tidak bisa menemukannya. Sukue langsung mengeluarkan sebotol air suci dan melemparkan air suci ini ke pohon itu. Dengan cepat, air suci itu langsung diserap. Haha, air suci kehidupannya udah diserap. Air suci kehidupan mengandung banyak vitalitas. Ini adalah harta karun tingkat tinggi. Bahkan sebuah sekte tidak bisa punya banyak air suci. Mana mungkin dia menolak harta karun seperti ini? Saat Sukue mengikuti alirannya, haha, ketemu kau. Dasar pria kecil serakah. Kau itu sudah masuk dalam jebakanku. Sukue menggunakan kekuatan 5 elemennya, yaitu kekuatan air. Dengan ini, dia menangkap buah yang ada di dalam tanah itu. Lalu dengan kekuatan tanah, Sukue langsung menarik keluar buah itu. Saat melihat wujud aslinya, apa-apaan ini? Ini buah persik kan? Saat Sukue masih bingung dengan buah ini, wanita sebelumnya datang menghampiri Sukue. Tetua Su, apa yang terjadi? Aku barusan mendengar ada keributan dari sini. Dengan cepat Sukue mengganti penampilannya kembali, lalu menyimpan buah itu ke dalam sistem. Sukue berkata pada wanita ini, keributan? Aku nggak mendengarnya kok. Ngomong-ngomong, orang tua ini udah lelah. Bisakah nona muda mengantarkanku ke dalam kamar? Lalu Sukue meninggalkan taman persik. Di dalam kamar, energi celestial dalam buah persik ini sangat kaya dan mengerikan. Sistem, coba kau periksa benda ini. Sistem mengatakan, ini adalah persik 9 reinkarnasi yang dibiarkan oleh energi langit dan bumi. Ini bereinkarnasi setiap 10.000 tahun. Dan buah yang ada di depan ini telah dibiarkan selama 90.000 tahun di bawah tanah dengan menyerap energi dari taman persik. Dan akhirnya sekarang telah terbentuk. Sayangnya buah ini nggak beruntung. Dia baru saja terbentuk dan langsung digali oleh Sukue sebelum mengalami tribulasi untuk mendapatkan kecerdasan spiritual. Jika diberi waktu, dia pasti bisa berubah menjadi buah celestial. Buah ini benar-benar luar biasa ya. Aku merasa jika aku memakannya, aku bisa menerobos ke ranah Earth Immortal. Tapi benda ini nggak bisa dimakan sekaligus. Jika suatu hari Chaos Green Lotus ingin menyerap energi celestial, aku bisa menggunakan buah persik ini. Kalau aku menggunakannya sekarang untuk terobosan, itu akan menimbulkan keributan. Untuk sekarang, lebih baik aku menyimpannya terlebih dahulu dan mencobanya di tempat yang lebih aman. Sebuah ketukan terdengar dari sisi luar. Tetua Su, apa Anda sudah bangun? Sukue langsung menjawab, orang tua ini baru aja bangun. Ada apa? Oh, Sense dan Dekan sedang menunggu Anda di ruang pertemuan. Apakah Tetua Su tidak keberatan kalau Anda pergi menemui mereka? Dalam hati Sukue, Sense dan Dekan, aku membersihkan taman persik itu dengan sangat rapi kemarin. Seharusnya nggak ada kekurangan. Apa mereka tahu kalau aku mengambil persik 9 reinkarnasi? Lupakanlah.
Mari kita lihat dulu apa yang mereka mau bicarakan. Suki langsung berkata, "Oke, orang tua ini akan pergi ke sana." Wanita ini menjawab dengan ramah, "Tetua Su, maafkan aku karena telah merepotkanmu." Di ruangan lain, terjadi sebuah perbincangan yang cukup panas. Ini gimana ceritanya? Bagaimana bisa pohon persik di taman itu tiba-tiba jadi sehat kembali dalam waktu semalam? Divine Farmer Clan kami sudah datang beberapa kali untuk mengurus taman persik itu. Dan semuanya berpikir bahwa taman persik itu tidak bisa disembuhkan. Sekarang tanpa perawatan apapun, pohon persik itu tiba-tiba kembali sehat. Ada sesuatu yang aneh tentang ini. Orang yang berkata itu adalah Yi Chong, salah satu kandidat Sense dari Divine Farmer Clan. Pai Qiling membuka mulutnya. Divine Farmer Clan nggak perlu terlalu bersemangat. Kami tidak menyalahkan kalian atas tata kelola yang buruk. Kemarin, hanya ada satu orang tua yang memasuki taman persik itu. Sekarang, kami sudah mengundangnya untuk datang kemari. Suke dan wanita itu akhirnya datang. Sense, saya sudah membawa Tetua Su ke sini. Suke mulai kembali berakting. Maaf mengganggu kalian semua. Sebenarnya apa yang kalian inginkan dari orang tua ini? Orang tua ini tidak melakukan sesuatu yang salah kan? Seseorang langsung bertanya pada Sukyue, "Patua, kau pasti yang bertanggung jawab atas kejadian di Taman Persik kan?" Dalam hati Sukyue, apa mereka sudah tahu kalau aku mengambil persik 9 rekarnasi di Taman Persik? Enggak. Hal seperti ini aku tidak akan pernah mengakuinya sampai aku mati. Sukyue berkata, "Tentang Taman Persik ya? Memangnya apa terjadi sesuatu?" Orang tua ini memang pergi ke Taman Persik kemarin untuk menikmati pemandangan yang indah. Tapi orang tua ini tidak melakukan apa-apa. Yi Chong berkata, "Patua, kau nggak perlu berdalih. Jelas-jelas hanya kau yang kemarin pergi ke Taman Persik. Siapa lagi kalau bukan kau pelakunya?" Kenapa kau memfitnah orang tua ini? Orang tua ini sudah bawa tanah. Buat apa melakukan hal semacam itu? Wanita yang sebelumnya mengantarkan Sukyue langsung mendekat pada Sukyue. "Tetua Su, kau jangan terlalu berlebihan. Ingatlah pada kesehatanmu." Pai Qiling berkata, "Yi Chong, orang tua ini adalah tamu dari Danau Giok kami. Jangan perlakukan dia seperti seorang penjahat. Ini adalah Danau Giok, bukan Divine Farmer Clan. Sebaiknya kau jaga sikapmu itu." Yi Chong berkata, "Pai Qiling, Holy Mother sudah berniat menjodohkanmu dengan Divine Farmer Clanku. Kau dan aku akan segera menjadi pasangan Taois. Kenapa cara bicaramu seperti kepada orang luar?" Pai Qiling sangat terkejut. "Hah? Siapa yang mau jadi pasangan Taoismu? Itu hanyalah gagasan dari Holy Mother sendiri. Tapi aku tidak pernah menyetujuinya." Yi Chong berkata lagi, "Patua Su, aku tidak menduga ternyata ada orang sepertimu. Pohon persik itu tidak akan berubah selama ribuan tahun. Tapi kau bisa membuatnya sehat kembali. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diatasi oleh Divine Farmer Clan kami." Dalam hati Sukyue, pohon persiknya menjadi sehat. Sial, jadi itu sebenarnya yang kalian bicarakan. Sukyue mulai membanggakan dirinya. Tadinya aku tidak berniat untuk mencolok dan membuat orang lain cemburu. Tapi gara-gara orang tua ini terlalu hebat, dia malah menjadi target dari banyak musuh. Saat ini, aku hanya ingin menyamar dan menjadi orang yang rendah hati. Kenapa kalian malah bersikeras untuk mengeksposnya? Mereka semua terkejut. Apa? Jadi Tetua Su adalah orang yang menyelamatkan pohon persik itu? Wanita yang mengantarkannya juga terkagum-kagum. Ternyata dia bukan orang tua sembarangan. Meskipun Tetua Su sekarang sudah tua dan menurun, dia pasti dulunya adalah orang yang luar biasa. Bahkan pohon persik yang sulit diatasi oleh Divine Farmer Clan selama ribuan tahun, itu bisa diselamatkan olehnya dengan cepat. Yi Chong malah geram. Dasar konyol. Jika kau memang benar-benar ingin tetap dalam penyamaran, kenapa kau harus repot-repot datang ke Danau Giok dan menyelamatkan pohon persik? Sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Dengan kata kasar dari Yi Chong, Pai Qiling langsung berkata, "Yi Chong, Tetua Su sudah baik hati menyelamatkan pohon persik itu. Bagaimana bisa kau berspekulasi hal yang jahat tentangnya?" Pai Qiling berkata pada Sukyue, "Tetua Su, dia adalah Yi Chong, seorang jenius dari Divine Farmer Clan. Sebenarnya, kami merasa malu karena tidak bisa melakukan apa-apa terhadap taman persik itu. Jika Anda punya cara untuk menyelamatkan taman persik itu, aku harap Anda bisa membantu kami." Dalam hati Sukyue, jenius Divine Farmer Clan. Dia ingin menjadi pasangan Taois wanitaku. Berani-beraninya kau bermimpi seperti itu. Sukyue berkata, "Sebenarnya tidak ada yang perlu aku katakan lagi. Orang tua ini memang punya maksud tertentu dengan menyembuhkan pohon persik itu." Yi Chong berkata, "Patua, aku tahu kau tidak mungkin menyembuhkan pohon itu tanpa maksud tertentu. Sekarang katakan, apa yang kau inginkan?" Pai Qiling juga berkata, "Tetua Su, karena Anda mempunyai caranya, kenapa tidak katakan aja pada kami apa syaratnya? Jika Danau Giok kami bisa melakukannya, kami pasti akan melakukan yang terbaik." Sukyue berkata, "Wanita, tadinya aku berpikir, tapi nggak jadilah. Aku ini udah tua. Satu-satunya harapanku sebelum mati adalah aku hanya ingin meminta seorang wanita dari Danau Giok." Mereka semua kaget. "Apa?" Yi Chong berkata, "Dasar orang tua tidak tahu malu. Kau masih menginginkan seorang wanita dari Danau Giok meskipun kau udah tua?" Wajah Pai Qiling mulai memerah.
Apa yang dikatakan tetua Su ini? Sukue mulai menjelaskan. Maaf semuanya, aku tampaknya salah bicara. Jangan salah paham dulu, orang tua ini bukan orang semacam itu. Aku menginginkannya bukan untuk dijadikan istriku, tapi untuk dijadikan menantuku. Aku harap setelah aku menyembuhkan taman persik itu, Senpai Chailing bisa menikahi putraku Sukue, seperti yang ditunjukkan dalam surat perjanjian ini. Sebelum orang tua ini mati, aku berharap bisa melihatnya memiliki tujuan. Dengan begitu, orang tua ini bisa pergi dengan tenang. Pai Chailing terkejut mendengar permintaan dari Sukue. Yichong juga menjadi marah. Dasar orang tua bau. Senpai udah memiliki kontak pernikahan denganku. Pai Chailing berkata, Tetua Su, dengarkan dulu penjelasanku. Hubungan aku dengan Sukue tidak seperti yang Anda pikirkan. Kami hanya bertemu karena kebetulan. Dia pasti membuat perjanjian itu hanya sebagai lelucon. Dengan memasang wajah sedih, Sukue berkata, surat perjanjian ini ternyata hanya lelucon. Pai Chailing berkata, Tetua Su, dengarkan dulu penjelasanku ini. Dalam hatinya, ini buruk. Apa yang aku katakan itu memang benar. Tapi bagaimanapun juga surat ini adalah surat pernikahan. Bagaimana bisa itu jadi lelucon? Sukue berkata lagi, ya udah, itu nggak perlu lagi dijelaskan. Orang tua ini tahu bahwa Sukue adalah orang yang banyak kekurangan. Senpai tidak ingin menjadi pasangan taoisnya. Orang tua ini bisa mengerti kok. Tetua Su, dalam hatinya Pai Chailing, Sukue bukan hanya punya banyak kekurangan, orang itu bahkan tidak punya kelebihan apapun. Sukue berkata lagi, tapi kau jangan merasa rendah diri. Di mata orang tua ini, kalian ini adalah pasangan yang cocok. Pai Chailing kaget dengan perkataan dari Sukue. Dalam hatinya, ayah Sukue ini terlalu percaya diri banget. Jadi dia pikir, aku tidak layak untuk Sukue. Seseorang dari Danau Giok berkata, Tetua Su, tentang masalah pernikahan ini, Senpai tidak bisa segera memutuskannya. Selain itu, Sukue juga tidak ada di sini. Bagaimana kalau kita membicarakannya setelah menemukannya? Sukue berkata lagi, sebenarnya itu nggak sulit untuk menemukannya. Aku punya cara untuk menghubunginya. Aku bisa berkomunikasi dengannya kapanpun dan dimanapun. Tapi metode ini cukup sulit. Dan itu tidak selalu berhasil. Pai Chailing berkata, memangnya bagaimana caranya? Kita bisa mencobanya kok. Dalam hatinya, akan bagus kalau kita bisa menemukan Sukue agar dia bisa memberikan penjelasan. Metode ini adalah metode legendaris ayah dan anak. Jadi jiwa Sukue bisa masuk ke dalam tubuh seseorang. Pai Chailing tampak bingung. Aku belum pernah mendengar hal seperti itu. Yichong berkata, itu adalah soul protection. Haha, adik kecil, ternyata kau cukup pintar juga ya. Itu mirip dengan apa yang disebut soul protection. Aku harus mencari anak muda yang mirip putraku dan membiarkan jiwaku menguasainya. Dengan begitu kami bisa terhubung. Ini adalah teknik rahasia. Aku harus memperlakukan anak muda itu layaknya putraku dan memanggilnya dengan sepenuh hati. Hatiku terhubung dengan putraku Sukue. Dia pasti akan mendengar panggilanku dan jiwanya pasti akan datang. Tapi seperti yang kau tahu, putraku Sukue itu bakatnya itu menembus langit dan gak mudah mencari anak muda yang cocok dengannya. Yichong berkata, perkataan yang sungguh arogan. Dalam hal penampilan, aku pasti tidak akan kalah. Sukue berkata, hah? Kau itu terlalu jelek, gak cocok. Dalam hati Pai Chailing, harga diri Yichong itu terlalu tinggi. Penolakan dari Tetua Su pasti akan membuatnya terpukul. Dia berkata, Tetua Su, temanku Yichong ini adalah jenius dari Divine Farmer Clan. Bahkan di domain Celestial Tianxiang, sulit untuk menemukan yang sebanding dengannya. Kenapa tidak coba aja dengan dia? Sukue berkata, ya udahlah. Kalau begitu, aku akan dengan berat hati akan membiarkanmu menjadi putraku. Yichong berkata, berhentilah bicara omong kosong. Cepat lakukan aja. Katakan pada putramu bahwa kontrak pernikahan antara Senpai dan dia itu hanyalah lelucon. Ya udah, kalau begitu, aku akan melakukannya. Putraku, oh putraku. Putraku, oh putraku. Cepatlah datang. Sambil berkata seperti itu, Sukue memukul jidat dari Yichong. Dalam hati Yichong, kok nggak ada respon? Teknik orang tua ini pasti udah nggak bisa bekerja. Kalau begitu, aku akan menggunakan kesempatan ini untuk berpura-pura menjadi Sukue dan membatalkan kontrak pernikahan dari Senpai. Ini benar-benar sempurna. Yichong memulai aktingnya. Ayah, ini aku putramu. Dengan cepat Sukue menggampar Yichong. Kurang ajar, jangan panggil aku ayahmu. Apa kau masih punya wajah untuk memanggilku ayah? Setelah kau pergi keluar begitu lama tanpa kembali menemuiku. Nyala kau dari sini. Semua orang melihat Yichong terpukul sampai jatuh ke tanah. Orang-orang dari Divine Farmer Clan mencoba untuk membantu Yichong. Tapi Senpai berkata, kita tidak boleh ikut campur. Tubuhnya itu udah dirasuki. Sukue terus-menerus mengajar Yichong. Bocah, kemana aja kau selama ini? Orang tua ini akan memberimu pelajaran yang baik agar kau sadar dengan perilakumu itu. Yichong yang sudah bosan dipukul, dia mulai melawan. Orang tua bau, jangan terlalu sombong kau. Jangan pikir aku nggak berani mengajarmu. Pukulan mereka beradu, tapi sayangnya Yichong kalah dalam adu pukulan ini. Sial, aku bahkan nggak bisa menggimbangi tubuh orang tua ini. Sebenarnya siapa dia? Tinjunya itu keras banget. Merasa sudah terpojok, Yichong menggunakan Divine Farmer Palm. Sukue terpental karena serangan itu. Tidak sampai di situ aja, Sukue mulai memanfaatkan keadaan ini dengan memuntahkan darah.
kau sama sekali bukan putraku. Kenapa kau pura-pura dirasuki? Apa kau ingin membunuh orang tua ini? Yichong semakin kesal. Hei, jangan pura-pura mati. Tubuhmu itu sangat kuat. Pukulanku aja sama sekali tidak bisa melukaimu. Pai Qiling berkata, Yichong, kau itu udah berlebihan. Bagaimana bisa kau memperlakukan orang tua seperti itu? Dan Nogyo kami tidak akan menerima orang sepertimu lagi. Yichong jadi depresi. Tidak, Senspai, dengarkan dulu penjelasanku. Aku sama sekali tidak menggunakan banyak kekuatan. Gak mungkin dia sampai terluka. Suke berkata, Senspai, orang tua ini mungkin akan segera mati. Senspai berkata, jangan bicara seperti itu dulu. Aku pasti akan menyembuhkan lukamu. Pai Qiling membawa Suke untuk kembali ke kamarnya agar bisa beristirahat. Di malam itu, sebuah kamar di Danau Giok. Kamar itu diketuk oleh pria dari Divine Farmer Clan. Wanita yang berada di dalam kamar berkata, apa kau Liu Lang? Setelah itu pria itu langsung masuk. Lan, aku datang mencarimu. Lan berkata, kau yang mengetuk pintu barusan. Apa kau tidak takut ketahuan dekan? Tentu aja enggak. Aku sudah mengenal tata letak Danau Giok. Jadi tidak ada seorang pun yang menemukanku. Lan, aku sudah merindukanmu. Dua sepasang sejoli ini saling berciuman. Pria itu berkata lagi, biar aku beritahu padamu ya. Hari ini, jenius dari Divine Farmer Clan dipukul oleh orang tua sampai berguling-guling di lantai. Aku merekamnya dalam orku. Nanti, aku pasti akan tunjukkan padamu. Setelah mereka selesai bercinta, pria ini menunjukkan rekaman di opnya kepada wanita itu. Hari berikutnya, seorang bawahan melapor pada Yichong. Tuan Muda, ada berita buruk. Ada apa sih? Berisik banget. Kau itu membuat palaku semakin pusing ini. Tuan Muda, saat Anda dihajar dengan kejam oleh tetua Su kemarin, seseorang merekamnya dengan op. Dan itu sudah menyebar luas di kota Tianxiang. Sekarang semua orang menertawakan Divine Farmer Clan. Karena kita bahkan tidak bisa mengalahkan seorang kakek tua. Yichong semakin kesal. Sialan, si tua Su anjing itu benar-benar membuatku marah. Ayo kita pergi. Pastikan untuk memberinya pelajaran kali ini. Di Taman Persik, Suke sedang bersantai di hemok yang dibuatnya. Orang-orang dari Danau Giok menghampirinya. Setelah terluka pada hari itu, tetua Su bilang dia akan datang ke Taman Persik untuk tidur. Dan dia bilang itu akan mengobati pohon yang ada di Taman Persik. Senspai, ini sudah 2 hari berlalu. Dan Taman Persik ini masih belum kembali hidup. Senspai menjawab, tetua Su bilang kita tidak boleh mengganggunya. Dan dia akan memulihkan Taman Persik secara gratis. Setelah mereka hanya mendapati Suke sedang tidur, mereka pun pergi meninggalkan Taman Persik. Ya udah, ayo kita pergi. Kita akan memeriksanya lagi beberapa hari kemudian. Suke yang tadi pura-pura tidur langsung bangun. Akhirnya, 2 wanita itu pergi juga. Nggak nyaman bagiku untuk menggunakan air suci kehidupan kalau ada orang lain di sini. Mereka pasti berpikir aku sudah membayar harga yang mahal untuk menyelamatkan Taman Persik tua ini. Segera Suke menyiramkan Taman Persik ini dengan air suci kehidupan. 2 hari kemudian, mereka sangat kaget. Apa? Ini benar-benar bisa hidup? Meskipun hanya 4 atau 5 pohon yang sudah mendapatkan kembali vitalitasnya, ini ada hasil yang tidak bisa dicapai oleh Divine Farmer Clan selama bertahun-tahun. Suke berkata, orang tua ini tidak berbakat. Setelah berusaha keras, aku hanya bisa memulihkan beberapa pohon aja. Pai Qiling berkata, tetua Su, kami benar-benar tidak tahu harus bagaimana berterima kasihnya. Mulai sekarang, Anda akan menjadi tamu paling terhormat di Danau Giok kami. Suke berkata lagi, sebenarnya ada cara untuk menyelamatkan semua pohon di Taman Persik ini. Ergozi memiliki banyak air suci kehidupan di tubuhnya. Jika kau membawanya ke sini, dia pasti bisa memulihkan semua pohonnya. Pai Qiling langsung merespon, air suci kehidupan. Ternyata ada harta karun berharga seperti itu padanya. Dekan itu ikut bicara. Tetua Su, Senspai, aku baru aja menerima berita hari ini. Ergozi dan Duan Jude dikatakan muncul di medan perang kuno para dewa. Menurut laporan, ada pasukan kecil yang dikepung oleh Tai Immortal. Dan itu memaksa Ergozi dan Duan Jude muncul untuk menyelamatkan mereka. Setelah kami memeriksanya, ternyata itu adalah sekte Utopia. Dalam hati Suke, itu pasti Nona Liu. Seseorang pasti mengenal Nona Liu dan memaksa Ergozi untuk muncul. Sebenarnya siapa yang tahu tentang hubungan kami? Dekan itu melanjutkan, Sens, masalah ini aku khawatir itu adalah perbuatan dari Divine Farmer Clan. Katanya, salah satu dari kelompok Ergozi memiliki kultivasi yang kuat. Itu mungkin Sukiwe. Aku takut itu adalah perbuatan Yichong karena dia marah. Jadi dia merencanakan ini agar memancing Sukiwe untuk keluar dan membunuhnya. Senspai Ling menanggapi, ini benar-benar jahat. Beritahu dekan yang lain dan suruh mereka untuk segera bersiap. Kita akan segera pergi ke medan perang kuno para dewa. Suke berkata, Senspai, tunggu sebentar. Orang tua ini juga akan ikut. Pai Qiling menjawab, tetua Su, medan perang kuno para dewa itu sangat berbahaya. Apa Anda beneran mau pergi? Ini adalah seseorang yang ingin macam-macam dengan putraku. Selain itu, air suci kehidupan yang ada pada Ergozi hanya bisa diambil jika orang tua ini sudah berbicara dengan Sukiwe. Baiklah kalau begitu tetua Su. Berarti kau juga harus segera bersiap-siap, karena kita akan segera pergi. Medan perang kuno para dewa adalah tempat di mana para dewa bertarung. Banyak dewa yang jatuh di sini.
Dan sisa-sisa dari para dewa itu membuat tempat ini menjadi sangat berbahaya. Mereka bertiga tiba di medan perang kuno. Pai Chiling berkata, "Ini adalah medan perang kuno para dewa. Ada bau darah di mana-mana." Lalu Senspai Ling bertanya tentang laporan dari situasi saat ini. "Lapor Sens, warisan baru para dewa telah ditemukan di dalam medan perang kuno para dewa. Setelah berita itu menyebar, banyak kultivator yang datang untuk mendapatkannya. Tiba-tiba sekelompok orang muncul. Lihat, seseorang telah keluar dari medan perang kuno para dewa." Senspai Ling bertanya pada orang-orang itu, "Hei kalian, ceritakanlah tentang detail yang terjadi di dalam medan perang kuno ini." Salah satu dari mereka menjawab, "Hei, siapa kau?" Yang satunya lagi menggampar dia. "Goblok, apa kau gila? Itu Sens dari Nogiok. Gak peduli berapa sombongnya kau. Tapi kau harus hati-hati, jangan sampai kau itu ditampar sampai mati oleh seseorang dari Nogiok." Pria itu langsung meminta maaf. "Maafkan aku, warisan dari medan perang kuno telah dicuri. Tapi itu memicu larangan yang ada di altar, dan semua orang yang ada di dalamnya masuk ke dalam kondisi gila. Semua kultivator itu sepertinya terpengaruh oleh sesuatu, dan setiap jenius itu penuh dengan permusuhan. Mereka semua bertarung dengan sengit demi memperebutkan warisan itu." Suke ikut bertanya, "Terus bagaimana dengan Ergozi?" Pria itu berkata lagi, "Hei, siapa kau orang tua sialan?" Setelah bicara seperti itu, dia digampar lagi oleh temannya. Goblok, kau benar-benar gila ya? Itu adalah ayah Sukiwe, dia adalah ayah mertua dari Sens." Kembali lagi pria itu meminta maaf. "Maafkan aku tetua Su. Ergozi dan yang lainnya, mereka muncul di seberang altar melalui jalan lain. Dan dia mengeluarkan meja dan kursi di depan kami. Lalu, dia memakan makanan yang disebut spicy hotspot di sana, sambil menonton kami bertarung di altar." Suke berkata, "Hah? Ergozi memakan hotspot sambil menonton pertunjukan? Dia tampaknya benar-benar menikmati pertunjukan ya?" Pai Chiling bertanya lagi, "Bukankah Yi Chong menculik orang-orang dari sekte Utopia dan mengancam Ergozi agar muncul?" "Yi Chong, apa kau membicarakan tentang jenius dari Divine Farmer Clan? Dia itu juga dikendalikan oleh energi jahat seperti yang lainnya dan bertarung di altar." Sukue tertawa bahagia. "Dia memang layak untuk mendapatkannya. Aku benar-benar bahagia." "Senspai, Ergozi dan putraku Sukiwe sepertinya ada di dalam medan perang kuno. Aku ingin masuk dan memeriksanya." "Tetua Su, kesehatanmu sedang tidak baik. Lebih baik kau tidak masuk ke sana." "Enggak, orang tua ini harus masuk. Bukan hanya masuk, aku juga akan menjelajahinya." Suke kembali bertanya pada pria itu, "Kau baru aja keluar kan? Kau pasti tahu jalannya. Ayo tunjukkan pada kami jalannya." "Hei, aku sudah susah payah untuk melarikan diri. Kenapa juga harus masuk kembali?" Suke mulai memicingkan matanya. Pria itu langsung berubah jadi lembek. "Tetua Su, ayo silakan ikut aku masuk." Senspai berkata, "Akan ada banyak bahaya di dalam sana. Sebaiknya kau bawa para murid itu kembali dan tunggu kami di luar." "Sens, aku akan pergi denganmu." Yang lainnya juga berkata, "Iya, aku juga akan pergi." Senspai akhirnya menyetujui permintaan mereka. "Ya udah, hanya kalian berdua aja yang boleh masuk. Yang lainnya tunggu di luar." Di dalam, mereka melihat para kultivator sedang bertarung. Suke berkata, "Ini sungguh panggung kompetisi yang besar. Banyak kultivator yang bertarung di dalam sana, dan juga banyak kultivator yang sudah mati." Seseorang berkata, "Lihat ke sana, bukankah itu Yi Chong?" Setelah mereka masuk ke dalam sini, para murid merasakan sesuatu yang aneh. "Sens, tubuhku rasanya sangat panas." "Iya Sens, aku juga." Senspai Ling mengingatkan, "Hati-hati, energi jahat di sini mulai mengikis kita." Pria penunjuk jalan itu berkata, "Tetua Su, Ergozi dan yang lainnya menonton kami dari sana. Mereka tadinya ada di sana saat aku pergi keluar, tapi sepertinya mereka sudah pergi." Suke kembali bertanya, "Terus bagaimana cara agar aku bisa pergi ke sana?" Pria itu menjelaskan, tadinya ada sebuah altar di panggung itu yang menyegel jiwa dewa. Demi mendapatkan jiwa dewa itu, para kekuatan utama memukul altar itu. Lalu banyak roh jahat yang menyembur dari sana dan mulai mengikis semua orang. Hanya dengan menyatukan kembali jiwa yang terpisah itu, maka jalan ke depan di sana akan terbuka. Dalam hatinya, sepertinya Ergozi dan yang lainnya menemukan cara untuk langsung masuk melewati itu. Pai Chiling berkata, "Tetua Su, apa Anda punya artefak pelindung? Para murid sudah terkena erosi energi jahat, tapi sepertinya Anda nggak apa-apa." Suke menjawab, "Artefak pelindung? Tentu aja aku nggak punya. Orang tua ini bisa melawan energi jahat karena selalu jujur." Pai Chiling berkata, "Tetua Su, kenapa Anda tiba-tiba memakai kalung Buddha dan punya banyak jimat? Apa aku boleh melihatnya?" Mata Senspai benar-benar luar biasa. "Aku menyiapkan ini untuk kalian. Ini adalah kalung Buddha yang sudah disiapkan oleh orang tua ini. Ambillah satu-satu." "Terima kasih Tetua Su. Aku pasti akan membayar atas kebaikan Anda setelah kembali ke Danau Giok." Saat mereka memakai kalung giok itu, luar biasa. Setelah memakai ini, aku sama sekali tidak merasakan terkikis oleh energi jahat. Dalam hati Sukiwe, "Omong kosong. Aku menukar itu dengan harga yang mahal di mall system." Pai Chiling berkata, "Tetua Su, ada banyak kultivator yang dikendalikan oleh energi jahat di atas panggung itu. Kau bisa menyelamatkan mereka nggak?"
Menyelamatkan mereka? Kenapa harus menyelamatkan mereka? Itu adalah orang-orang dari pasukan lain. Bukankah lebih baik mereka mati aja? Senseiling berkata, Tetua Su, apa Anda sudah memikirkan fakta bahwa banyak jenius dari setiap pasukan berkumpul di sini? Dan jika pada akhirnya hanya Danau Giok kami yang bertahan, nanti apa yang dipikirkan pasukan lain terhadap Danau Giok? Gak peduli bagaimana kami menjelaskannya, mereka tidak akan percaya kalau bukan kita yang membunuh mereka. Apa yang dikatakan Sensei memang masuk akal. Tapi artefak Buddha ini sangat berharga dan orang tua ini gak punya banyak. Senseiling berkata, aku akan membayar berapapun harganya. Aduh, orang tua ini sudah bawa tanah. Apa gunanya hal-hal di luar tubuh? Tetua Su, kalau begitu aku... Udah, cukup. Bahkan jika orang tua ini harus mati kelaparan, aku tidak akan menyelamatkan mereka. Sukue tetap bersikukuh. Pai Chailing tiba-tiba berkata, kalau kau menyelamatkan mereka, aku setuju untuk menjadi menantumu. Dengan ini, video ini pun berakhir. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Gue yakin kalian pasti penasaran kan dengan kelanjutannya? Makanya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video gue berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian agar makin banyak orang yang kenal dengan channel ini. Sehingga kami makin semangat untuk buat video-video berikutnya. Sekian dulu video dari Cerita Manhwa. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Sampai jumpa semuanya and sayonara. This is Cerita Manhwa untuk lo semua. Jangan lupa sawer jika kalian suka. Hei kalian, mohon perhatian. Ini ku persembahkan untuk kalian. Aku butuh cuan untuk kebutuhan, karena editor pun butuh asupan. Lirik ini tanpa kepalsuan. Dengan ini cukup sekian. Terima kasih.